Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia datang dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini guna memenuhi kegiatan praktikum saya dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Perkenalkan, saya Farah Cahyawati dari Prodi Agroteknologi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan tentang sistem budidaya minapadi. Baik, pengertian budidaya minapadi sendiri merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. Sistem minapadi dapat diterapkan pada budidaya ikan mas, gurame, nila, koi, lele, dan udang galah. Teknologi minapadi dapat dilakukan pada sawah irigasi teknis maupun setengah teknis. Kemudian sistem minapadi juga merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi dalam suatu sistem budidaya di sawah, di mana ikan dapat menyediakan nutrisi bagi padi serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah melalui hasil metabolisme atau yang berupa feses dan sisa pakan yang tidak terkonsumsi. Sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat perlindungan bagi ikan. Budidaya dengan sistem minapadi memerlukan biaya tambahan untuk input benih dan pakan ikan. Sistem minapadi ini membantu petani mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan produktivitas dalam satu petak sawah. Sistem minapadi juga merupakan sistem budidaya yang ramah lingkungan. Kemudian adapun keunggulan dari sistem budidaya minapadi ini, yaitu meningkatkan produksi padi dari 5-6 ton per hektar per panen menjadi 8-10 ton per hektar per panen. Kemudian efisiensi penggunaan pupuk, bibit padi, dan pakan ikan. Kemudian yang ketiga, efisiensi pemanfaatan lahan padi sampai dengan 80%. Dan yang keempat, tambahan pendapatan petani dari 15-60 juta per hektar. Kemudian padi bebas pestisida dan menghasilkan produk organik. Resiko rendah dari serangan hama, mempercepat perbaikan lingkungan, mudah melakukan pengaturan air irigasi, memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah, serta yang terakhir meningkatkan pendapatan petani. Kemudian adapun konsekuensi dari sistem budidaya ini, yaitu biaya pengolahan tanah meningkat sekitar 10-15% pada awal pembangunan konstruksi kolam untuk pemeliharaan ikan. Kemudian, kebutuhan benih lebih banyak sesuai sistem yang diterapkan, namun jauh lebih ekonomis jika dibanding dengan keuntungannya. Kemudian ada pemilihan lokasi untuk budidaya ini, yaitu lokasi budidaya harus memiliki sumber dan ketersediaan air yang cukup untuk proses persiapan lahan dan pemeliharaan serta harus bebas bahan pencemar. Kemudian kawasan persawahan, irigasi teknis dan non-teknis yang bebas banjir dan bebas pencemaran, serta sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Jenis tanah liat sedikit berpasir, tidak poros, atau air tidak meresap ke dalam tanah. Ketinggian lahan 0-700 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanah relatif rendah. Akses jalan mudah dan terjangkau, sehingga memudahkan dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Kemudian sistem minapadi ini telah dikembangkan di Jawa Tengah dan sekitarnya, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah rumpun padi per hektar melalui sistem jejer legowo, yaitu legowo 2:1, kurang lebih 375.000 rumpun, legowo 4:1, kurang lebih 325.000 rumpun, kemudian legowo 6:1, kurang lebih 290.000 rumpun. Kemudian di leaflet yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu terdapat teknis budidaya dari sistem minapadi ini, yaitu yang pertama dari bentuk kolam, ada 6 ya bentuk kolamnya, yaitu ada keliling, tengah, diagonal, keliling diagonal, dan silang. Kemudian untuk ukuran
karen dapat berbentuk melingkar keliling petakan, letter U atau L, atau diagonal menyesuaikan kondisi lahan dengan lebar 1-2 meter dan kedalaman 0,5-1 meter. Kemudian untuk ukuran pematang, pematang harus kuat menahan air dengan tinggi 1 meter dan lebar 0,5-0,8 meter. Kemudian ada benih. Benih padi yang digunakan merupakan varietas unggul atau varietas yang tersertifikasi, memiliki perakaran yang dalam, tahan genangan air pada awal pertumbuhan, cepat bertunas, dan tahan hama dan penyakit. Kemudian benih ikan yang digunakan harus tersertifikasi dan memenuhi kriteria, yaitu benih tahan terhadap penyakit serta pertumbuhan cepat. Kemudian ada pemberian pakan. Pakan dapat diberikan pada dosis maksimal 3% dari total biomasa dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari, yaitu siang dan sore hari. Kemudian terdapat proses produksi dan juga analisis usaha yang dapat Bapak Ibu baca. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.